Masya Allah banget Mbak Widya ini waktu itu udah mau jatuh tempo 3 hari lagi. Duh, minjem kemana ya? Minjem ke temen deh. Tapi mau ngomongnya malu, mau ngomongnya nggak enak minjem duit. Tahu-tahu nemu YouTube aku, baca deh salawat munjiat, baca deh tuh mbaknya, baca munjiat, tapi nggak cuma munjiat ya, baca adrik nih, baca salawat Jibril juga, dibaca terus, masya Allah, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa langsung ke Gramedia atau hubungin admin, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Kak Widya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Widya mau ngasih testimoni tentang keajaiban sholawat. Halo Mbak Widya. Ini kali kedua saya mengamalkannya. Awalnya saya bingung banget. Saya ada riba harus bayar dan itu udah 3 hari sebelum jatuh tempo, sedangkan saat itu saya sedang sakit dan tidak bekerja. Dapat uang dari mana? Pikir saya, jalan terakhirnya adalah saya pinjam ke teman. Tapi saya masih gelisah, gak enak mau pinjam teman. Saya bukalah YouTube, tiba-tiba lihat video kakak tentang sholawat munjiat. Dari situ saya coba menghafalkannya karena tahu keutamaannya. Dan pas saya ada di situasi itu ditambah dengan sholawat adrikni dan sholawat Jibril. Dan malamnya tiba-tiba teman saya WA yang saya udah lama gak pernah kontakkan lagi. Terus cerita-cerita lagi sakit, tiba-tiba dia mau transfer katanya uang buat beli obat. Masya Allah. Alhamdulillah ada lebihnya. Besoknya ada saudara juga yang ngasih saya rezeki dan itu cukup untuk melunasi cicilan. Selang 3 bulan saya akui sudah tidak berselawat lagi. Kemudian pas 2 hari jatuh tempo cicilan saya, itu bener-bener uang gak ada, gak cukup buat bayar. Bahkan belum setengahnya, pinjam teman tapi dia juga gak ada, bener-bener buntu. Akhirnya saya ngadu sama Allah, salat tobat, bener-bener gak pengen riba lagi. Saya takut atas dosa, yang kemarin jauh sama Allah pengen deket lagi sama Allah. Abis salat saya baca Quran Kak. Dan Allah menjawabnya dengan pas baca Quran itu, pas Al-Baqarah ayat 275 itu tentang riba. Hatiku langsung dek. Terus saya cari terjemahan dan saya langsung nangis, ternyata Allah masih sayang sama aku, jadi diingetin. Saya mohon ampun sama Allah dan dari situ banyak sholawat lagi dan ibadahnya. Pas jatuh tempo benar-benar Allah kasih pertolongannya, saya bisa bayar. Alhamdulillah dapat rezeki yang datang dari mana aja. Doain semoga saya bisa istiqomah ibadahnya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Kak Widya. Kak Widya di mana? Jangan lupa teman-teman, nama dan tempatnya di mana biar kita enak ya, nama dan tempatnya gitu ya. Kalau perlu alamat rumahnya mungkin nggak usah pakai alamat. Masya Allah banget Mbak Widya ini waktu itu udah mau jatuh tempo 3 hari lagi. Duh, minjem kemana ya? Minjem ke temen deh. Tapi mau ngomongnya malu, mau ngomongnya nggak enak minjem duit.
Tahu-tahu nemu YouTube aku. Baca deh salawat munjiat. Kita baca munjiat dulu sebelum lanjut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, baca deh tuh mbaknya, baca munjiat, tapi nggak cuma munjiat ya, baca adrik nih, baca salawat Jibril juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilatri adrik nih ya Rasulullah. Kemudian baca salawat Jibrilnya Sallallahu ala Muhammad, dibaca terus. Masya Allah. Tiba-tiba malamnya itu temen lama ngubungin, ngobrol, nggak minjem duit, nggak. Tahu-tahu temennya bilang, aku transfer kamu ya buat beli obat. Dan Masya Allah, itu uang transferan itu lebih dari yang dibutuhkan. Bahkan gak cuma itu, tantenya juga tiba-tiba datang atau telepon, aku lupa ya, ngasih duit. Masya Allah banget. Akhirnya cukup gak buat bayar utang? Cukup. Bahkan masih ada lebihnya. Tapi sayang, sama kayak kita. Giliran Allah udah ngasih pertolongan, udah datang keajaiban, udah beres masalah, lupa lagi sama sholawat, jauh lagi. Dan karena jauh lagi, ya sama Allah diingetin lagi. Itu tuh tanda Allah sayang sama kita. Maka ketika kita ada masalah, ketika kita ada ujian hidup yang rasanya tuh gak enak, tanda Allah sayang sama kita. Kenapa? Ingat, coba lihat lagi, sholatnya gimana? Ibadahnya gimana? Zikirnya gimana? Sholawatannya gimana? Biasanya kurang, biasanya udah mulai jauh. Allah gak pengen kita makin jauh, Allah gak mau kita makin salah, enggak. Maka dari itu Allah ngingetin lewat ujiannya. Dan ketika diuji, alhamdulillah jadi inget kan sama Allah. Mbaknya ada lagi jatuh tempo, bingung, tidak belajar dari kesalahan pada saat itu, coba mencari pinjaman kesana kemari. Dapat gak? Enggak. Akhirnya ujung-ujungnya nyari siapa? Nyari Allah. Mulai baca Quran lagi. Dan ketika buka Quran, di situ lihat tiba-tiba kebukanya surat Al-Baqarah ayat 257 tadi kalau nggak salah ya. Dan di situ tentang riba. Masya Allah, the power of salawat. Dek langsung mbaknya. Oh, aku diingetin sama Allah. Gitu loh. Dan pada akhirnya Allah tolong lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah hutangnya. Teman-teman, jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah lari ketika sudah ada masalah. Terus teman-teman merasa, aduh malu nih deketin Allah. Kemarin udah ditolong, terus aku jauh lagi. Sekarang mau minta tolong sama Allah, aku malu. Nggak apa-apa, Allah itu baik. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Toh masalah yang kita hadapi sekarang juga tanda Allah sayang. Karena Allah tahu kita udah jauh, makanya diingetin. Kita nggak dibiarin enak-enak nih, diingetin. Nah jadi deketin Allah teman-teman. Ya datang udah. Kalau kita mungkin masih ada rasa sakit hati, ada rasa kesel, ada rasa marah, susah maafin. Tapi kalau Allah enggak. Mau sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun salah kita, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Gak apa-apa, memang tujuannya Allah nguji kita biar datang lagi kitanya. Jangan diuji malah makin jauh, rugi kitanya, datang ke sini. Kenapa? Ada masalah apa? Padahal Allah udah tahu. Ya Allah tolongin, ya Allah maafin. Ngadu sama Allah, tolongin ya Allah, maafin ya Allah. Kemarin saya lupa. Kemarin saya jauh lagi ya Allah, padahal Engkau udah ngasih pertolongan. Gak apa-apa. Allah seneng saat kita deket lagi. Allah sayang sama kita. Ya, yang ngeri itu ketika kita udah ngelakuin kesalahan, kita udah ngelakuin dosa, sama Allah dibiarin. Ya udah tuh, udah sholat kagak, ibadah kagak, ya sholawatan apalagi enggak juga. Terus juga kita seneng nih hidupnya nih, dibiarin kita misalnya ngambil hak orang lain, kita dibiarin ngelakuin perbuatan buruk, tapi kita tetap hidupnya enak, hidupnya baik-baik aja gitu ya. Duitnya banyak, hubungan sama keluarga baik-baik aja. Nah itu yang ngeri. Itu yang ngeri teman-teman. Dosa tetap jalan tapi hidup baik-baik aja. Aduh ngeri banget.
Tapi ketika kita ngelakuin salah sedikit, terlambat sholat, atau kita nggak sholat pada saat itu gitu ya, karena kita sibuk, capek, males, mager, nggak sholat, langsung ditegur. Kita ngelakuin kesalahan, kita ngelakuin keburukan, langsung ditegur. Nah itu sayang. Sama kayak kita ke anak-anak kita. Ketika anak kita buat salah, kita tegur. Ketika kita buat salah, orang tua negur kita. Itu tanda orang tua sayang sama kita. Tapi ketika orang tua udah males negur kita, terserah lu dah. Lu mau pulang pagi kek, mau kagak pulang kek, bodo amat gue mah. Gak peduli, gue udah capek gue ngurusin lo. Nah itu yang gak enak kan. Kita malah kecarian kan. Apalagi kalau didiemin orang tua, gak diajak ngomong, gak enak banget. Ya jadi teman-teman, datang ke Allah. Langsung datang ke Allah. Allah tuh baik ya. Kemudian mbaknya baca sholawatan kan tadi, deketin Allah lagi, Allah datengin pertolongan. Teman-teman kalau sekarang lagi ngalamin hal yang sama, lagi banyak masalah, entah itu masalah keuangan, pekerjaan, masalah dengan siapapun ya, datang ke Allah, ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Allah Maha Pendengar. Allah Maha Mendengar. Allah pendengar yang baik. Dengerin lagi. Ulang lagi Blay. Allah pendengar yang baik. Ngadu aja semuanya, aduin semuanya. Ya, hatinya jadi tenang. Tahu-tahu masalahnya beres. Allah memberikan solusi terbaik buat kita. Masalah apapun. Teman-teman lagi bingung. Ya Allah, banyak kebutuhan, banyak yang harus dibayar. Tapi aku kena PHK. Tapi aku nggak kerja, nggak dapat kerja. Gampang. Datengin Allah. Bangun malam, sholat duha, baca Quran. Jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Baca terus, baca surat apa terserah. Mau baca Waqiah, Yasin, Ar-Rahman ya, atau teman-teman mau baca 1 juz 1 hari, 2 juz sehari, atau kalau perlu seharian baca Quran. Ya, baca sholawatnya. Mau sholawat Jibril, Munjiat, terserah kalian baca. Pertolongan itu pasti datang. Allah mah baik, gak nunggu lama, gak pakai lama, pertolongan datang. Cuman satu, kejarnya, fokusnya keampunan Allah ya, jangan fokus ke hasil. Karena ketika kita mengejar hasil, kita jadi gak tahu diri, kita jadi gak sadar diri. Kita kejar hasil nih, oh kata Mbak Mel baca salawat yang banyak, baca Quran yang banyak. Oke, aku baca Quran, baca salawat yang banyak. Mana nih pertolongan? Ya Allah, aku kan udah baca. Mbak Mel mana pertolongan? Kapan pertolongan itu datang? Aku udah baca salawat, aku udah benerin sholat, aku udah sholat tahajud. Mana? Itu namanya gak tahu diri. Karena Allah gak butuh itu semua. Kita yang butuh Allah. Allah gak butuh amalan kita, Allah gak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita sendiri, kita yang butuh amalan kita sendiri. Kita namanya kalau kayak gitu, orang yang gak tahu diri. Kemarin jauh, sekarang baru datang, baru deket, udah minta-minta, mana hasilnya? Karena apapun yang kita lakukan sekarang, ribuan sholawat yang kita baca, puluh ribu bahkan ratusan ribu yang kita baca, gak sebanding sama apa yang kita lakukan dulu sebelum kita deket sama Allah. Betul gak? Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Widya lancar terus rezekinya, lunas utangnya ya Mbak Widya, amin amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman juga sama, rezekinya lancar, rezekinya barokah ya, utangnya pada lunas, amin. Teman-teman yang pada nunggu kerjaan, yang pada lagi nyari kerja, insya Allah mudah-mudahan terusin semangat, kudu pasrah ya. Insya Allah dapat pekerjaan. Ingat, semakin kita mengejar, semakin hasil kita kejar, semakin tujuan itu kita kejar ya, semakin jauh. Tapi ketika kita pasrahkan, kita pasrahin semuanya sama Allah hasilnya, kita tetap berusaha deketin Allah, kita tetap berjuang, tapi kita pasrahkan hasilnya, insya Allah datang. Ya, pertolongannya datang cepet banget. Oke semuanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.